Ya, selamat pagi saya ucapkan untuk eh, murid-murid, para orang tua, guru dan karyawan daripada Sekolah Kristen Kanaan dan juga Kanaan Global School. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mulai ibadah kita dan kita akan sama-sama bersatu hati sejenak. Mari kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua dengan sebuah judul yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Kalau kita perhatikan sebenarnya banyak hal dalam kehidupan kita yang akan berkenaan, akan bersangkutan dengan yang namanya keputusan. Yaitu satu hal yang harus kita putuskan, satu hal yang harus kita ambil, satu hal yang memang mau tidak mau ya akan kita hadapi ya. Mulai dari kapan? Sebenarnya kalau kita coba sama-sama renungkan ya, dari awal kita membukakan mata kita, sebenarnya kita sudah dihadapkan kepada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Ya, contohnya adalah ketika kita bangun pagi, ya seperti pagi ini, ketika kita bangun pagi, ya, aduh begitu berat mungkin ya kondisi mata kita. Sebenarnya kita harus mengambil keputusan, ya keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Apa aja pilihannya? Apa saja yang ada? Yang pertama adalah mungkin pilihan untuk kembali menutupkan mata, ya artinya tidur kembali, ya itu satu pilihan. Pilihan yang berikutnya adalah apa? Mungkin bersantai-santai sejenak di kamar, ya di ranjang, ya meluruskan badan, ya. Atau pilihan berikutnya adalah segera bangun, kemudian mandi, ya dan segera bersiap untuk beraktivitas. Begitu banyak pilihan-pilihan yang bisa muncul, ya bahkan dalam hal terkecil sekalipun. Nah, namun hanya satu keputusan yang bisa kita ambil ya dari berbagai pilihan itu dan begitu juga dalam kehidupan kita. Ya, begitu banyak pilihan-pilihan yang akan datang dan akan muncul, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengambil keputusan? Bukankah keputusan itu adalah satu hal yang penting? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika pilihan-pilihan datang kepada kita, tentu kita akan memprioritaskan pilihan mana yang menjadi prioritas utama kita. Tetapi bagaimana kita bisa memprioritaskan itu? Ada yang namanya pertimbangan. Nah, pertimbangan. Dan pertimbangan itu muncul ya karena apa? Karena ada kebutuhan. Ya, bukan hanya keinginan. Nah, mari kita akan sama-sama lihat ya. Kita akan sama-sama lihat sebuah contoh daripada firman Tuhan ya bagaimana sebenarnya prioritas itu bisa muncul dalam segala hal dan kehidupan kita. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Saya undang rekan-rekan sekalian, adik-adik ya, semua guru, rekan sekerja ya, orang tua, kita boleh sama-sama lihat di dalam Kejadian
pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Mari kita sama-sama lihat. Kejadian pasal yang ke-37. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-12. Begini kata firman Tuhan. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapak." 14. Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ayat yang ke-15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" 16. Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Ayat 17. Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Kita boleh membahas mengenai satu tokoh ini, yaitu Yusuf, ya, seorang tokoh yang begitu luar biasa yang tertera di dalam firman Tuhan, yang diceritakan kisahnya. Kenapa begitu luar biasa? Karena kita bisa melihat begitu banyak teladan daripada Yusuf ini. Tapi satu hal yang menarik adalah bagaimana ketika dia akan mengambil keputusan, itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, ketika kita lihat, kita baca tadi dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18, ada satu perkara muncul kepada Yusuf, yaitu bagaimana ayahnya yaitu Israel atau kita tahu Yakub, ya, memerintahkan Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Ya, memerintahkan Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Perintah seorang ayah kepada anaknya. Nah, lalu Yusuf, ya, dihadapkan kepada pilihan. Pilihannya apa? Satu, ikuti perintah ayahnya atau tidak ikuti perintah ayahnya. Ini adalah satu hal yang wajar, ya. Selalu dihadapkan kepada dua pilihan ini. Dan Yusuf mengambil keputusan, "Iya, saya akan ikuti perintah ayah saya akan pergi, saya akan mencari saudara-saudara saya." Dan ketika akhirnya Yusuf mencari saudara-saudaranya, sebenarnya Yusuf diperhadapkan kepada satu perkara yang berbeda lagi, satu perkara yang lain lagi. Dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang lain lagi. Ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya di Sikem, ya, satu daerah namanya Sikem. Oke, Yusuf pergi ke sana, Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya. Yusuf dihadapkan kepada pilihan lagi. Pilihannya adalah, ya sudah, karena kan memang harus sampai di Sikem saja, ayahnya berkata demikian, atau tetap fokus kepada mencari saudara-saudaranya. Pilihannya ada dua. Dan apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengambil pilihan mencari saudara-saudaranya sampai ke Dotan akhirnya ketika dia mendengar kabar dan sampai dia menemukan saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf bisa mengambil pilihan demi pilihan dan demi pilihan? Karena ada satu pertimbangan. Pertimbangannya adalah perintah ayahnya, perintah bapaknya, dan dia mau lakukan itu, dan itu jadi prioritas pertama. Walaupun dikatakan mencari saudara-saudaranya sampai ke satu tempat saja, Sikem, tetapi dia belum menemukan saudara-saudaranya di Sikem itu. Artinya, ya, perintah bapaknya belum bisa dia jalankan. Sehingga akhirnya, ya, dia harus berjuang, berusaha, ya, sampai bisa memenuhi perintah bapaknya ini. Ya. Dan akhirnya dia bisa menemukan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, ya, kita boleh sama-sama merenungkan perkara ini. Bagaimana seorang itu bisa dengan baik, dengan benar mengambil keputusan karena pertimbangan yang baik dan yang benar juga. Saat ini, ketika kita bicara masalah mengambil keputusan kita bukan hanya keputusan-keputusan jasmani. Ya, kalau keputusan-keputusan jasmani begitu banyak pertimbangan yang bisa muncul. Tetapi, kalau kita berbicara masalah keputusan-keputusan rohani, maka pertimbangan-pertimbangan rohanilah yang harusnya menjadi prioritas utama. Kalau tadi Yusuf boleh, ya, karena dia mengikuti perintah ayahnya dan itu dijadikannya sebagai prioritas pertama,
Maka saat ini pun harusnya yang menjadi pertimbangan kita untuk mengambil pilihan yang mana itu adalah bagaimana secara rohani Bapak kita memberikan perintah kepada kita. Ya. Ada satu nas firman Tuhan yang kita boleh sama-sama lihat, ya, yaitu bagaimana ketika ya, mengikut Yesus itu ada perjuangan. Ya, kalau kita bicara ini adalah pilihan, ya, pilihan mengikut atau tidak mengikut. Ya, pilihan secara rohani. Ya, mari kita akan sama-sama lihat dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Mari kita sama-sama lihat. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Nah, kita boleh sama-sama melihat ya bahwa di dalam firman Tuhan ya dikatakan ini berkaitan tentang mengambil keputusan ketika kita mengikut Yesus. Ya, mari kita sama-sama lihat kembali. Ya, Matius ya, pasal yang ke-6 kita lihat Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Begini kata firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Di dalam bahasa Inggris kita boleh sama-sama lihat juga Matius pasal 16 ayat 24 ini. Matius pasal 16 ayat 24. Then said Jesus unto his disciples, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Ya, kita boleh sama-sama lihat di sini. Ketika seseorang ketika seseorang mau datang kepada Yesus ya, mengejar Yesus, mengikuti Yesus, apa yang harus dilakukan? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setelah itu ikutlah Tuhan. Ya. Ini berbicara masalah dua hal saja sebenarnya, yaitu apakah mau dan apakah bisa. Kenapa saya katakan apakah mau dan apakah bisa? Ya, karena mengikut Tuhan itu berbicara masalah kemauan, berbicara masalah pilihan, apakah mau mengambil pilihan itu atau tidak. Ya. Maukah kita mengikut Yesus? Kalau mau, maka harus bisa untuk apa? Menyangkal diri dan harus bisa untuk apa? Memikul salib. Ya. Mengikut Yesus hanya dua hal. Ya. Bukan perkara yang begitu memusingkan sebenarnya. Tetapi untuk bisa mengambil pilihan ini, ya, mau dan bisa, itu tidak mudah. Karena tantangannya begitu banyak. Di mana tantangannya? Ya, selama kita hidup di dunia, kita tahu ya bahwa orang selalu katakan ada tiga tak yang selalu menjadi tantangan bagi kehidupan setiap orang. Ya, yang ya satu sisi bisa membuat orang itu jatuh, lemah, ya, tapi satu sisi juga sebenarnya kita bisa lihat dari hal yang berbeda, ya, tetapi kita mau lihat hal ini. Ya, yang menjadi tantangan bagi manusia itu adalah harta, ya, tahta, dan biasanya orang katakan wanita, ya, tetapi pada hari ini saya tidak akan bilang wanita, tapi lebih kepada cinta, ya. Harta, tahta, dan cinta. Ya, tiga hal ini kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ya sebenarnya ini dituliskan juga tapi dengan satu bahasa yang berbeda, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita boleh buka di dalam ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua
ayat yang ke-16. Begini kata firman Tuhan. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, ini menjadi kata kuncinya nih ya. Ya, yang menjadi tantangan kita ya harusnya yang ada di dalam dunia ini, ya. Semua yang ada di dalam dunia yaitu, ya, dikatakan yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ya, inilah tantangan kita, ya. Secara jasmani, secara rohani sama. Ada tantangan yang muncul ya kepada kita. Tapi kembali lagi, maukah kita dan bisakah kita mengambil pilihan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada ini? Ya, karena apa? Karena kita boleh sama-sama tahu ya bahwa mengikuti Yesus bicara masalah mau atau bisa, ya, mau dan bisa. Ya. Wah, tapi terlalu berat. Ya. Selama ada kemauan, maka jalan itu akan selalu Tuhan buka. Ya. Kalau kita boleh merenungkan ya, saya juga sempat merenungkan ya, bagaimana perjuangan ya para pendahulu kita ya, khususnya adalah mereka yang berjuang untuk menyebarkan Injil Tuhan itu ya, dengan menyadari bahwa Injil itu adalah kabar baik yang harus disampaikan, yang harus disebarkan sampai ke pelosok dunia, dan bagaimana mereka berjuang begitu dahsyatnya ya, begitu luar biasanya, sampai harus ke pedalaman, sampai harus ke tempat-tempat tertentu yang memakan banyak tenaga, memakan banyak waktu, memakan banyak hal ya dalam kehidupan kita, tapi mereka mau pergi ke sana. Ya. Kadang-kadang bukan hanya bicara masalah bisa ya, tapi kadang-kadang bicara hanyalah mau atau tidak. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, maukah kita ikuti itu? Kalau kita mau ikuti itu, maka ya halangan, tantangan itu adalah satu hal yang berbeda. Ya, mereka akan tetap ada halangan dan tantangan itu. Tetapi mengikut Yesus, mengikut Tuhan, ya, menjalankan perintahnya, ya, itu membutuhkan hati yang mau berkorban. Para pendahulu-pendahulu kita mau mengambil pilihan itu. Sehingga sampai sekarang ya puji Tuhan, firman Tuhan, Injil, Yesus bisa tersebar sampai ke penjuru dunia, walaupun masih ada tempat-tempat yang masih belum terjangkau. Tetapi karena ada kemauan itu. Dan ketika kemauan itu ada, maka kemampuan atau yang namanya bisa itu akan Tuhan berikan. Ya. Jangan takut. Ya. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Maukah kita ambil itu jadi keputusan kita? Ya, bukan karena ini karena ajakan. Oke, mungkin langkah pertama karena diajak ya. Langkah pertama adalah karena orang tua, langkah pertama karena teman ya. Itu adalah langkah awal. Tetapi ketika kita mulai mau serius, saya mau ikut Tuhan dengan serius, dan ini akan menjadi satu keputusan yang saya akan ambil. Mari kita ambil itu sebagai satu keputusan yang konsisten. Ini adalah kemauan saya untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Bukan karena dorongan hal-hal yang lain, tetapi karena ini adalah keputusan yang saya ambil. Ya, mau mengikut Yesus. Tapi terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan ketika saya mau mengikut Yesus? Nah, itu kan adalah pertanyaan berikutnya ya. Ya, sama ketika kita punya kemauan juga ya untuk melakukan suatu hal, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Ya. Tetapi ketika kita mulai dengan kata mau, jalan itu akan terbuka. Ya, jalan itu akan terbuka. Sama seperti seorang bayi ya, yang ketika dia mencicipi makanan yang enak yang dia suka, kemudian akhirnya ketika dia tahu ada makanan yang sama, tetapi memang ya katakanlah ya memang sengaja oleh orang tuanya ditaruh di satu tempat yang agak jauh supaya bayi itu berjuang untuk ke sana karena dia mau. Perhatikan dengan baik. Bayi itu akan berjuang untuk apa? Mendekati makanan yang dia cicipi itu enak, dia cicipi itu suka. Bahkan ketika pertama makan saja itu susah tuh buat bayi itu. Karena kan biasanya kan hanya minum susu ya. Ketika dia mulai pertama makan itu ditemukan kesusahan, bahkan mungkin makanannya bisa sampai keluar dan lain-lain. Tetapi karena mau ya, karena dia merasakan ini enak, ini dia butuhkan ya, dia makan, dia mau, maka dia akan terus berusaha sampai akhirnya bisa makan. Ya. Kalau bayi saja bisa seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin ketika mulanya kita mengikuti Yesus, rohani kita masih
ya katakanlah baru, ya. Kita tidak tahu nanti ikut Tuhan bagaimana ya? Harus gimana ya? Karena mungkin sebelumnya ketika saya tidak mengikut Tuhan, ada cara-cara yang saya lakukan seperti ini. Tapi setelah saya mengikut Tuhan, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Ya, mengikut Tuhan Yesus harus bagaimana langkahnya? Sebagai orang yang awam mungkin, yang baru mengikut Tuhan. Ya. Jangan takut, penyertaan Tuhan akan ada. Ya, bimbingannya akan selalu ada. Sehingga kita perlahan-lahan akan tuntun dari yang mau, ya, walaupun tadinya mungkin tidak tahu harus bagaimana, Tuhan akan buka pengetahuan kita. Dari yang tadinya mau, tapi akhirnya tidak tahu harus bagaimana, Tuhan akan beritahukan bagaimana. Ya, begitu juga ketika kita melayani Tuhan, mengikuti Yesus, ya, melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan bukakan jalan-jalan itu. Ya. Tapi yang terutama adalah, maukah kita mengambil itu sebagai keputusan kita? Kebulatan hati kita, ya, mengalahkan setiap halangan dan tantangan yang ada. Mudah? Saya tidak katakan mudah. Tapi saya alami secara pribadi bahwa ketika kita mengikuti Yesus, jalan itu Tuhan bukakan luar biasa. Tidak kurang-kurangnya penyertaan Tuhan itu. Dan saya yakin percaya ini terjadi kepada setiap orang yang mau percaya. Ini mungkin dan pasti terjadi ketika kita benar-benar mau mengikuti Tuhan dengan benar. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan ikut jalannya. Karena di dalam Tuhan kita tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Kita tidak buta, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam Tuhan kita akan berjalan di dalam terang itu. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Begini kata firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mengikut Yesus, keputusanku, kita tidak akan buta, tidak akan berjalan di dalam kegelapan lagi. Tetapi kita bahkan memiliki terang hidup itu yang akan menuntut perjalanan kita. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya, pilihan kita, keputusan kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Mau, ya, adalah satu langkah awal. Mampu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.